Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini di tengah-tengah ibadah lingkungan yang masih kita adakan di rumah kita bersama dengan anggota keluarga kita di Jemaat HKBP Seresok Raja Wali. Marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah lingkungan di malam hari ini ialah yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca nas firman Tuhan di malam hari ini, terlebih lagi di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus memuji jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengapresiasi atas keteguhan iman daripada orang-orang percaya yang ada di Korintus pada saat itu. Di ayat 2 dikatakan demikian, "Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu." Saudara, ujian dari Rasul Paulus itu berangkat dari keadaan di tengah-tengah orang percaya di Korintus pada saat itu, yang menunjukkan kesetiaan mereka terhadap imannya di dalam pelayanannya, dan juga terhadap memegang ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara, hal inilah yang membuat Rasul Paulus memberikan apresiasi ataupun pujian terhadap jemaat di Korintus pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop kita di malam hari ini, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus sangat menekankan antara pentingnya seorang wanita untuk menjaga harga dirinya ketika dia melayani di tengah-tengah orang percaya, terlebih lagi ketika wanita mengikuti peribadahan pada saat itu. Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya seorang wanita harus mengenakan hiasan kepala wanita atau penutup kepala, atau bisa dikatakan mengenakan kerudung pada saat itu. Rasul Paulus katakan itu adalah sebuah bagian daripada penghormatan seorang wanita terhadap suaminya, di mana
Seorang suami merupakan kepala bagi seorang istri, dan di mana seorang suami juga memiliki kepala, yakni Kristus sendiri, dan di mana juga Allah adalah kepala daripada Kristus. Saudara, ada sebuah keadaan yang tidak dapat dipisahkan antara seorang wanita yang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya serta menghargai suaminya. Dia harus mengedepankan nilai-nilai yang membuat suaminya tidak direndahkan. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam teks kita di malam hari ini. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan betapa pentingnya seorang wanita harus mengenakan hiasan penutup kepala atau kerudung dalam hal ini, agar dia tetap menjaga dirinya, menjaga wibawanya, dan juga menghargai suaminya ketika dia tengah melayani di tengah-tengah jemaat. Saudara, ketika kita baca di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus menekankan bahwasanya laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Hal ini, saudara, mengarah kepada sejarah penciptaan, di mana kita ketahui Allah berfirman bahwasanya tidak baik seorang laki-laki berada di dalam kesendiriannya. Maka Allah menciptakan dari tulang rusuk laki-laki seorang perempuan sebagai mitra dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, seorang pendamping yang sepadan, penolong yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari sejarah penciptaan tersebut kita juga dapat belajar bagaimana Allah menempatkan pasangan sesuai dan seturut dengan kehendaknya, dengan tujuan agar masing-masing dari pasangan itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kelebihan seorang pasangan akan dapat menutupi kekurangan dari pasangannya. Saudara, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat orang-orang percaya di Korintus pada saat itu agar mereka saling menghargai di dalam rumah tangga mereka sebagai pasangan, agar mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sesama suami dan istri di tengah-tengah rumah tangga Kristen pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan di ayat yang ke-10, Rasul Paulus katakan, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Dan di ayat 11, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Lagi-lagi Rasul Paulus mengingatkan agar seorang wanita menjunjung tinggi nilai-nilai daripada penghargaan atas suaminya dengan menggunakan penutup kepala di dalam peribadatan, agar itulah yang membedakan seorang istri dari kebanyakan wanita yang lain, yang merupakan sebuah simbol bahwasanya dia telah berkeluarga dan dia menghargai suaminya. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena apa, saudara? Di ayat 12 dikatakan bahwasanya sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal daripada Allah. Laki-laki dan perempuan memang tidak dapat dipisahkan. Tetapi dari firman Tuhan di ayat 12 juga mengingatkan kita bahwasanya segala sesuatu itu berasal daripada Allah. Karena Allah lah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menyatu, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk saling menghargai, dan terlebih lagi untuk tetap taat dan tunduk kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di malam hari ini kita belajar
bagaimana di tengah-tengah kehidupan orang Kristen, orang percaya, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, betapa pentingnya untuk mengutamakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Betapa pentingnya kasih Kristus itu menjadi dasar daripada rumah tangga setiap keluarga Kristen, dan betapa pentingnya antara suami dan istri harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Antara suami dan istri dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing tanpa harus memperdebatkan segala kekurangan atau segala hal-hal yang harus dijadikan permasalahan di tengah-tengah keluarga. Semua ini, saudara, adalah bagian daripada pola penyadaran bahwasanya dari awal penciptaan antara laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, agar pasangan itu menjadi pasangan yang setia satu dengan yang lain, menjadi pasangan yang saling menghargai satu dengan yang lain, dan pasangan yang tetap taat dan tunduk kepada Allah. Demikian seorang wanita atau seorang perempuan harus menghargai suaminya, seorang pria harus menghargai istrinya, dan ini tercermin dari cinta kasih yang mengikat suami dan istri di dalam pernikahan. Terlebih lagi di tengah-tengah pelayanan. Saudara, dari firman Tuhan kita belajar bagaimana seorang istri harus mengenakan pakaian atau mengenakan bagian daripada pakaiannya dalam hal untuk menunjukkan kehormatannya terhadap pasangan hidupnya. Wanita diingatkan agar tidak sembrono atau sembarangan di dalam menggunakan pakaiannya, terlebih lagi ketika menghadiri ibadah di tengah-tengah jemaat Tuhan. Hal ini, saudara, tentu saja bertujuan agar tercipta sebuah keadaan di mana pakaian itu merupakan simbol daripada penghargaan. Ketika pakaian yang dikenakan di dalam ibadah sopan dan tertutup, itu juga bagian dari ibadah. Ketika orang-orang melihat, maka tidak ada yang menjadi gusar. Ketika orang-orang melihat, maka tidak ada yang memberikan komentar yang lain satu dengan yang lainnya. Setiap pakaian dikenakan oleh seorang wanita atau perempuan di dalam peribadahan itu mencerminkan bagaimana kepribadiannya, bagaimana sifatnya dan karakternya. Ketika kita berpakaian sopan datang menghadap Tuhan, maka kita menyatakan siap untuk mendengarkan sabda Tuhan, siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan menunjukkan sikap taat kita kepada Tuhan. Maka itu, saudara, bagi kaum wanita atau kaum perempuan atau istri, kenakanlah pakaian yang sopan sebagai bagian penghargaanmu terhadap pasanganmu, terlebih lagi ketika kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga seorang pria juga harus dapat mengenakan pakaian yang sopan agar antara suami dan istri dapat saling mengingatkan untuk dapat mengenakan pakaian yang terbaik ketika hendak pelayanan ataupun mengikuti peribadahan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang suami haruslah mengasihi istrinya, seorang istri haruslah taat dan tunduk terhadap suaminya, dan suami dan istri merupakan satu kesatuan yang dipanggil oleh Allah untuk menunjukkan ketaatan hanya kepada Allah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan di dalam setiap pelayanan ataupun di dalam kegiatan peribadahan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Maka dari itu, saudara, suami dan istri dapat menjadi teladan bagi seluruh anak-anaknya, sehingga anak-anak dapat melihat apa yang baik dari kedua orang tua mereka, sehingga setiap anak-anak di tengah-tengah keluarga dapat meniru dan dapat mencontoh hal-hal yang baik dari kedua orang tuanya. Dan setiap anggota keluarga menjadi anggota keluarga yang taat kepada Allah, anggota keluarga yang dekat dengan Allah, dan senantiasa kuat di dalam persekutuannya di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Allah tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan, ataupun sebaliknya.
Lelaki dan perempuan adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, yang diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Maka menyatulah di dalam kasih Allah agar kita dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama Allah, agar kita senantiasa menyerahkan diri kita ke dalam tangan pengasihan Allah, dan keluarga kita tetap berada di dalam perlindungan tangan Allah. Berbahagialah setiap suami dan istri yang senantiasa menyatu di dalam kasih Allah. Dan kita yakini berkat Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah keluarga kita ketika kita semakin saling menguatkan, meneguhkan, mengasihi satu dengan yang lain. Jauhlah segala bentuk pertengkaran dari tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jauhlah segala bentuk permasalahan dari tengah-tengah rumah tangga jemaat Tuhan. Menyatulah di dalam kasih Allah, menyatulah di dalam kasih Kristus, dan biarlah kita saling menguatkan, mengingatkan, mendoakan, menopang satu dengan yang lain. Allah senantiasa memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan di malam hari ini. Mampukan kami Tuhan memegang teguh kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, seluruhnya dari balita, sekolah minggu, remaja, naposo bulung, setiap keluarga muda, orang tua dan orang yang dituakan di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan. Agar kami semua berada dalam keadaan sehat dan kami bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati pekerjaan seluruh jemaat Tuhan, tambahkan sukacita bagi mereka, dan terlebih lagi Tuhan untuk kesehatan kiranya Engkau memberikannya bagi seluruh jemaat Tuhan, agar mereka semua dalam keadaan baik Tuhan, terhindar dari segala sakit penyakit. Terlebih lagi Bapa, untuk pandemi COVID-19 yang tengah terjadi di dunia ini, di negara kami dan di kota tempat kami tinggal, kiranya Tuhan melindungi kami semua. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan kami dan memulihkan keadaan kami lebih baik lagi Bapa. Bapa yang bertahta di kejar surga, banyak hal yang menjadi kerinduan hati kami. Namun satu hal yang pasti, Tuhan lebih mengetahui apa yang penting bagi kami dan apa yang akan kami terima di dalam kehidupan kami pribadi. Kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan kami Bapa untuk dosa pelanggaran yang kami perbuat, dan melalui pengampunan daripada Engkau kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, senantiasa semangat dan bertambah berkat di dalam Tuhan. Shalom.